Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini KDK kedatangan dua orang owner sukses di Kabupaten Solok. Yang satunya owner Yamera dan yang satunya ada owner Proteto nih. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi coba kita bincang-bincang ya sama UMKM hari ini. Mbak nih, sekarang ngelihat dunia UMKM kayak gimana sih? Sangat luar biasa. Yang ibu-ibu, bapak-bapak sangat luar biasa untuk mengangkat produknya kita masing-masing, dan semakin hari semakin ke depan semangatnya semakin oke. Kalau dari Bapak nih gimana? Ya, hampir sama. Memang ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Yanti tadi, memang hari ini UMKM mendapatkan porsi yang cukup baik dari pemerintahan Kabupaten Solo. Ya, salah satunya dengan berdirinya klinik desain dan kemasan ini. Tentu kami sebagai pelaku UMKM sangat mengapresiasi langkah dan kebijakan oleh pemerintahan Kabupaten Solo. Saya pikir belum banyak daerah yang punya fasilitas seperti ini di Kabupaten Solo. Tentu ini adalah angin segar buat pelaku UMKM gitu. Jika selama ini ada yang terbentur dengan permasalahan desain, permasalahan pemasaran, permasalahan konten segala macam. Nah, dengan adanya KDK hari ini, saya pikir sudah sangat membantu. Tinggal mungkin ritmenya bisa disamakan nanti, atau teman-teman bisa menyesuaikan ritmenya dengan KDK, sehingga nanti teman-teman bisa maju bersama, sukses bersama. Seperti itu saya lihat. Bagus banget ya. Terus nih, ini tuh adalah salah satu UMKM yang para bapak dan ibu ini mereka mengambil produk-produk yang tidak terfikirkan oleh kita bisa menjadi ladang uang sebenarnya gitu. Dari pengusaha Yamera sendiri nih, punya impian apa sih ke depannya untuk UMKM? Impiannya yang pertama ingin mengembangkan produk saya, yang kedua saya ingin membagi ilmu yang saya miliki untuk para ibu-ibu di rumah yang tidak tahu bahan baku di sekelilingnya tidak bermanfaat. Oh iya nih, bener banget ya. Contohnya apa nih Mbak? Contohnya pisang, daun singkong, itu karena itu sangat banyak sekali di sekeliling rumah Iya kita. banyak banget. Iya, Ada yang tapi kebuang juga iya, kan ya. masyarakat tidak tahu bagaimana untuk mengembangkan, untuk menjadikan makanan yang biasa menjadi mewah, istimewa, dan harga jual belinya sangat mahal. Iya benar. Dari yang kita jual langsung 1.000, 2.000, pas kita kemas, Iya. kita racik bisa jadi puluhan ribu ya. Iya. Masya Allah ya. Kalau Bapak juga ya dari kentang yang sekilanya berapa sih sekarang kentang ya Pak? Kalau sekarang di pasaran kentang mentah 8 sampai 12 ribu. Kita lihat mungkin kentang ini belum banyak diketahui masyarakat bahwa kentang ini ternyata ada jenis-jenisnya juga. Ada kentang yang harganya 8.000, tapi ada juga kentang seperti kentang merah itu harganya selalu di atas 10.000. Dan itu memang kentang ini cukup unik. Kalau kentang merah ini cukup unik, kulitnya merah, isinya kuning di dalam, dan itu sangat gurih. Ada juga kentang yang tidak cocok dijadikan keripik karena dia banyak kandungan air. Jadi kami melihatnya bagaimana kentang yang dengan harga yang biasa-biasa aja di pasaran, kita memberikan sentuhan inovasi kan namanya, kita tingkatkanlah dia dari sekedar kentang yang kita panen terus kita jual ke pasaran. Nah, dengan ada sentuhan inovasi tadi, kita goreng kah, kita olah sedemikian rupa sehingga dia nilainya menjadi naik, sehingga dari harga 8.000 kita bisa jual 15.000 per gram, per setengah gram. Tentu nilai ekonominya lebih naik. Itu ilmu baru juga sih untuk kita kalau orang di rumah yang masih awam pengen buka usaha keripik kentang, ternyata tidak semua jenis kentang bisa dipakai ya Pak ya. Benar. Terus kalau dari produk sendiri nih, kalau untuk Bapak, kalau untuk Ibu dulu deh, kalau untuk Mbak nih ya, udah produksi apa aja? Dari pisang saya tambah dengan serundeng. Serundeng. Yang biasanya serundeng dibikin dari ubi atau kentang, jadi saya inovasikan dengan serundeng pisang. Kalau yang belum tahu, kan belum tahu dianya serundeng pisang, dia makan kan. Setelah saya bilang ini serundeng apa, katanya kan ini serundeng pisang, dia nggak percaya, dikiranya kentang.
Jadi itulah kelebihan dari pisang. Iya, bisa jadi Iya, apa aja ya bisa jadi pisang. apa-apa aja. Bertanya nih Ibu nih, apa namanya pisang tuh kalau misalnya dibiarkan di rumah paling bisa bikin apa sih Bu kalau pisang untuk ibu rumah tangga? Kalau ibu rumah tangga yang tidak tahu, pada umumnya pisang ini cuman diparang, nanti sudah masak, paling dibikin goreng pisang atau apa namanya godok. Itu aja. Sementara kalau saya bisa diolah dan bisa dijadikan uang lebih banyak. Banyak lagi Ya, lah ya lebih banyak dari lagi dengan harian rasa. Jadi mungkin seperti yang disampaikan si Mbak tadi, ternyata di situ kan butuh apa? Butuh kreativitas Iya, dan Iya, inovasi, iya, gitu ya. Sehingga makanan yang sederhana ketika diberikan apa sentuhan Iya, inovasi sentuhan. dan kreativitas yang seperti yang dilakukan si Mbak tadi, ya ternyata kan nilai ekonominya jadi naik. Jadi Jadi bertambah, naik. iya Iya, benar. betul. Yang penjualan 2.000 jadi 10.000, yang 10.000 jadi 15.000. Iya. Ini semakin enak kita bikinnya, semakin banyak variasi, harganya semakin meningkat. Terus kalau dari segi pengemasan nih Pak ya, Bu ya, itu berpengaruh nggak sih terhadap nilai jual produk itu sendiri? Sangat berpengaruh. Bagi saya sangat berpengaruh. Kalau dengan kemasan yang bening biasa ini, saya jual paling mahal 10.000. Sementara kalau dengan kemasan ini sampai 20.000, minimal 15.000 lah. Oh iya ya, lumayan ya. Iya. Iya benar. Apalagi kalau di KDK kan kita nggak ada minimum cetak juga ya, Iya. Pak Iya, ya, Bu. betul, Terus betul. juga gratis, desainnya juga gratis. Jadi Iya. ini emang bener-bener fasilitas yang dibuat oleh Kabupaten Solok untuk para UMKM Kabupaten Solok untuk bisa lebih berinovasi lagi UMKM-nya, jadi jualannya lebih bertambah lagi khususnya ya. Terus kita masuk ke dunia digital nih. Kalau untuk digital sendiri nih, untuk Bapak, udah mulai jualannya kemana aja nih? Proses pemasarannya? Proses pemasaran memang hari ini kita sudah mulai mencoba untuk online dan karena memang kami lihat potensinya cukup baik walaupun masih tahap belajar, tapi saya pikir memang sudah saatnya UMKM itu go digital. Sudah tidak masanya lagi UMKM ini ngemas produknya itu pakai karet gitu kan, berminyak gitu kan. Nah, kalau dulu kan mungkin ada yang bikin stempel gitu kan, dibikin apa nama produknya. Nah, dengan ada sentuhan teknologi digitalisasi seperti ini, ya saya awalnya tidak mikir kalau Potreto ini adalah produk pertama saya, bahwa dia akan punya wajah seperti ini gitu. Dia akan punya wajah yang cukup, saya pikir cukup ikonik sebagai sebuah produk makanan. Ini bukan sekedar label produk biasa, tapi saya pikir saya bisa menyampaikan pesan satir di sini tentang keadaan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali lagi KDK menyambut antusias kami sebagai pelaku UMKM tentang lebih aware lagi kepada produk kita sendiri gitu. Bagaimana orang bisa membeli, kita sebut saja satu produk yang sama, dia mengolah kentang juga, tapi dia lebih banyak bumbunya di dalam, tapi kemasannya bagus itu, bagus. Orang-orang akan melihat itu, mereka nggak peduli kadang-kadang kalau dilihat kualitas dan kuantitasnya, maksudnya kuantitasnya di sini lebih banyak loh produk yang kami buat daripada mereka, tapi kenapa mereka lebih disukai? Mungkin ya seperti tadi, mereka sudah lebih dulu merambah dunia digital ini, mereka sudah lebih dikenal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka juga lebih tinggi gitu. Walaupun kami pemain belakangan, kami pikir tidak ada salahnya untuk mengikuti apa yang sudah terjadi di dunia hari ini. Kami nggak usah gengsi untuk mengakui bahwa itu memang dunia kita hari ini gitu. Kita harus berinovasi juga agar kita punya produk yang menurut kita baik, tapi masyarakat nggak tahu. Makanya kita branding. Betul. Iya. Iya benar banget. Emang harus berani ya. Kalau untuk dari segi nih perkembangan dari usahanya pasti nggak langsung jeder kayak gini dong. Pasti ada mengalami yang namanya jatuh bangun mungkin, atau gimana sih cara Bapak atau cara Mbak mengatasi
kalau misalnya lagi turun banget omsetnya, gimana cara memotivasi dirinya nih? Coba siapa dulu, Ya, Bapak atau Ibu? Simbal tuh. Bagaimana nih, Mbak? Kalau untuk mengatasinya, meyakinkan diri sendiri bahwa diri sendirilah yang akan membantu untuk terus maju. Kita kuatkan diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita akan bisa melanjutkan dan tetap untuk meneruskan perjuangan ini. Jadi support system iya, terbaik ya diri iya, sendiri. diri sendiri. Jadi ingat masa depan anak-anak, itu yang pertama kan. Kita dengan dari yang kecil, semoga menjadi yang besar. Masya Allah ya. Iya. Kalau untuk Bapak nih, apa yang menjadi motivasi untuk terus? Saya boleh reaction sedikit nggak tentang apa yang disampaikan oleh Simba tadi? Reactionnya luar biasa. Artinya apa namanya? Memang harus kita akui, memang kita terjun ke dunia usaha seperti ini tidak serta merta kita ada di posisi sekarang gitu kan? Ya, kita mulai dari bawah. Kita mulai dari memang ada jatuh bangun seperti yang disampaikan tadi, dan memang Maaf nih, ya. saya potong sebentar. Bapak emang merintis dari nol atau emang udah ada usaha keluarga sebelumnya? Iya, saya merintis dari nol. Dari nol. Sama. Jadi sama-sama dari nol ya. Iya, Sama-sama sama-sama. dari nol. Iya, dari nol. Awalnya saya adalah karyawan swasta, kemudian memutuskan untuk pulang kampung Dari Jakarta? dari Medan. Oh, Medan. Terus? Ya, jadi kita putuskan untuk pulang kampung dan menetap di kampung. Nah, ketika ritme kerja di perantauan dulu dengan yang ada di kampung hari ini kan realitanya kan sangat berbeda, sehingga kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Karena saya tinggal di lahan panjang, jadi orang di lahan panjang kan banyak yang bertani, sehingga saya sempat juga bertani. Saya menanam kentang, saya nanam bawang, nah seperti itu, sehingga saya nyaman, maksudnya saya dapat ritme usaha, ritme bertani. Nah, lalu pada satu ketika harga komoditas ini kan tidak selalu stabil, ada turun ada naiknya, apalagi kita berjuang dengan cuaca. Di dalam panjang kan curah hujannya cukup tinggi, sehingga waktu itu hasil panen saya rendah, dan harga beli waktu itu juga tidak mencukupi untuk biaya produksi, biaya bertani, sehingga waktu itu ada yang menyarankan bagaimana kalau ini dibuat jadi produk agar nantinya harga kentang ini bisa menyamai harga termahal. Nah, nilai ekonominya menyamai dengan harga termahal kentang kalau dijual murah. Nah, ternyata saya coba dan alhamdulillah respon dari pasar alhamdulillah cukup positif, sehingga saya cukup termotivasi untuk membuat Potreto ini pada tahun 2019. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu, saya lihat juga perkembangan dunia usaha secara daring, sehingga saya termotivasi lebih lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, KDK ternyata menyanggupi impian saya untuk membuat produk ini jadi lebih mudah dikenal. Dengan saya bisa bereksplorasi tentang ide apa yang terbayang ketika keripik kentang saya ini harus dikenal oleh orang sekilas aja lah gitu. Makanya ya saya sangat bersyukur dengan adanya KDK ini. Nah, ketika jatuh, memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti tadi, support system ini perlu. Mungkin tadi Mbak Yanti bilang karena dia termotivasi untuk dirinya, karena anak-anaknya. Kalau saya juga seperti itu, dan saya selalu berkaca pada produk kawan-kawan gitu. Artinya seperti apa pencapaian terdekat saya, tentu saya bisa lihat hanya dari teman-teman. Kita tidak bisa membandingkan produk baru ini dengan produk yang sudah duluan ada, karena kita mungkin keterbatasan modal segala macam gitu. Nah, saya lihat dari teman kawan-kawannya tetap bersemangat, dan saya pun sebetulnya jadi ikut bersemangat, termotivasi untuk tetap berproduksi seperti itu.
Oke, terus apa lagi nih kita bahas ya? Kalau misalnya dari segi omset nih ya, kita tanya omset ya, nih ya untuk dua orang pengusaha sukses ini. Kalau dari omset terbanyaknya nih, kalau bulanannya dapat kisaran berapa sih Mbak? Omset Mbak, rahasia dapur. Rahasia perusahaan ya. Iya, Kisaran Kisaran kita aja, deh, Mbak. kisaran aja deh. Lumayan. Cukup Lumayan. untuk kehidupan sehari-hari, terus cukup untuk Alhamdulillah. beli mobil, motor, rumah. Kalau mobil mungkin belum ya, soalnya anak-anak kita masih menanggung biaya yang besar kan. Iya. Sekolah anak Untuk dijamin sekolah lah anak ya. dulu kemungkinan besar, nanti kalau dianya udah kerja kan, kita kan udah lepas tanggung jawab, jadi bisa kita memikirkan untuk yang lain. Tapi kalau misalnya dari kalau misalnya mau mulai usaha itu benar-benar harus punya tekad banget ya, karena Harus. memang tuh tidak mudah ya untuk Iya, harus. Jadi kalau saya pribadi sebagai owner pisang ini, saya punya prinsip tiap hari saya harus memproduksi. ada nggak ada orang yang beli harus tetap produksi. Nggak harus ada yang beli, Alhamdulillah ada pokoknya terus ya. ada terus. Alhamdulillah Iya, sukses soalnya. dari hati kecil kita kan bilangnya gini, oh pokoknya aku harus setiap harinya harus memproduksi, walaupun 10 bungkus, dalam satu harinya saya mampu 10 bungkus, pokoknya dalam satu hari saya harus selalu produksi. Karena dia expirednya juga Iya, expired 2 bulan. Iya, 2 bulan. Iya, jadi kadang malah justru seandainya saya bikin, udah produk saya kan banyak, jadi misalnya produk saya 5, yang satu nggak saya bikin, nanti tiba-tiba ada yang tanya, Mbak ada ini nggak? Ada ini enggak? Jadi saya terapkan pokoknya dalam satu hari saya produksi. Penting ada di stok Iya. ya. Di etalase itu harus ada stok, walaupun agak 5 bungkus, 10 bungkus. Nah, jadi tiap konsumen menanyakan, Mbak ada ini enggak? Ada gitu. Kadang suka kecewa kita kan dengan diri sendiri. Ada yang nanya ini enggak ada. Iya, Iya, suka kecewa ya. Jadi bebannya gini, wah seharusnya tadi aku terima uang sebanyak ini gitu kan. Nah, jadi itu memotivasi untuk saya lebih giat lagi. Jadi saya harus setiap hari memproduksi. Jangan karena lelah berhenti produksi itu enggak. Jadi enggak ada kata lelah kalau Enggak. UMKM Kalau untuk uang masuk tuh enggak ada kata semangat. lelah, semangat terus. Bicara modal tadi, mungkin modal yang paling besar itu adalah modal kemauan. Iya, Kemauan aja, kemauan kemauan ya, dan sendiri. nggak usah harus gengsi. Iya, gengsi. Kebanyakan orang kan ada peluang ketika ini diambil nanti di mana ya, untung nggak, segala macam lah. Nanti laku nggak? Tapi belum juga dicoba. Belum juga dicoba. Nah kebanyakan saya ketemu sama orang-orang, mereka bilang kalau ini dibuat, jualnya kemana? Iya. Siapa yang beli? Iya, banyak yang kayak gitu. Jadi sehingga rencana untuk menjadi di entrepreneur itu nggak jadi karena belum juga melangkah udah balik gitu kan, udah pulang, udah takut duluan. Sebetulnya kalau bicara gengsi, waduh gengsi saya lah kalau gengsi. Kalau dibandingin kerjaan saya dulu dengan yang hari ini jauh gitu. Tapi kita nggak bisa mengedepankan itu sebagai alasan untuk tidak mulai berusaha karena ya memang modal terbesar itu adalah kemauan dan mental dan gengsi sebetulnya. Iya. Memutus urat malu lah ya. Memutus urat malu karena ini kita halal loh. Orang aja korupsi berani gitu. Dan nggak takut malu dia korupsi. Tapi kenapa kita yang halal, kita punya produk sendiri, diolah dengan bagus, dikemas dengan bagus, dijual dengan bagus, kita nggak nipu orang segala macam. Ya kenapa kita harus malu gitu kan? Nah seperti itu, kita nggak minta-minta, kita punya barang dan kita pede dengan barang kita. Ini loh, saya punya produk gitu. Kalau situ mau beli harganya sekian, ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Iya, soalnya ini nggak gampang untuk sampai ke titik ini, pasti nggak gampang banget. Ya Mbak ya, nggak gampang. Terus habis itu kalau misalnya nih pesan Mbak untuk para ibu rumah tangga yang pengen maju mundur gitu, coba kasih pesan moral untuk ibu rumah tangga supaya bisa sukses kayak Mbak nih. Pesan saya untuk para ibu-ibu yang di rumah, selalu meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu, bahwa kita bisa menghasilkan uang tanpa harus menggantungkan suami. Tanpa harus bergantung ke suami, itu Masya Allah ya. Jadi di podcast kali ini tuh ada banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi kita bahas bahwa ternyata tidak semua kentang ya Pak ya bisa dijadikan keripik ya. Ada jenis kentang tertentu yang memang enak untuk dijadikan keripik. Iya, tapi ada juga kentang yang tidak bagus untuk jadi keripik ini, dia bagus untuk yang lain. Iya bagus, bukan berarti bisa dibuang enggak ya? Iya, enggak. Bisa untuk jadi yang lain. Seperti kalau mungkin di daerah lain sudah ada dia bikin dodol dari kentang. Oh dodol, ya benar kentang gitu. Perkedel gitu kan ya. Tapi seperti itu tadi
ini kita lagi bahas keripik kentang. Iya. Nah, makanya itu tadi bahasanya. Terus apa namanya tuh, untuk memulai usaha kita butuh punya kemauan dan tekad yang Iya. keras untuk bisa memulai itu. Potong Yakin. gengsinya. Iya. Diputus surat Usah malunya gengsi. ya. Yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu. Iya. Mm. Gak usah malu nitipin Iya, barang nggak ke warung, ngapain malu ya Enggak. orang gitu, kita Iya. halal kok ya Iya. uang dari hasil kerja keras kita sendiri, nggak boleh Betul. malu. Benar. Ya udah deh. Mungkin untuk podcast hari ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa di follow, jangan lupa like juga, jangan lupa di komen di kolom komentar ya. Terus nih terakhir, kalau untuk Yamera coba kemarin udah ya, ininya ya, Instagramnya udah ya. Udah. Nih berarti Potato belum ya, media sosialnya gitu biar kita promosiin. Iya. Untuk media sosial Potato di Facebook dia punya ada keripik kentang enak. Keripik kentang enak di- banget di- kita di Facebook. taruh di description. Terus kalau di TikTok itu kita punya TikTok usaha, TikTok perusahaan Potato Sejahtera Gemanti. Di situ ada bawang goreng dan juga keripik kentang. Itu aja. Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.